warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa para mahasiswa Universitas Pamulang. Kali ini kita membahas mata kuliah pengantar bisnis, pertemuan keempat, yaitu tentang koperasi di Indonesia. Tujuan pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang pengertian koperasi. Yang kedua, tentang sendi-sendi dasar dan asas koperasi di Indonesia. Yang ketiga, mahasiswa mengetahui jenis koperasi berdasarkan usahanya. Apa itu pengertian koperasi? Pengertian koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum usaha bersama dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 3. Landasan koperasi di Indonesia. Yang pertama adalah landasan ideal, yaitu Pancasila. Yang kedua landasan struktural, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan landasan gerak koperasi adalah pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya. Ketiga, landasan mental koperasi adalah setia kawan dan kesadaran pribadi. Dasar hukum koperasi di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang tata cara pengesahan akte pendirian dan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang ketiga, Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2006 tentang petunjuk pelaksanaan pengesahan akte pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi. Keempat, beberapa poin penting yang wajib dibahas dalam rapat pembentukan koperasi adalah A. Kesepakatan nama dan tempat kedudukan koperasi. B. Maksud dan tujuan koperasi didirikan. C. Jenis koperasi dan bidang usaha apa yang akan dijalankan. D. Keanggotaan, rapat anggota, pengurus, pengawas, dan pengelola koperasi. Dan E. Membahas tentang permodalan, jangka waktu, serta sisa hasil usaha atau SHU koperasi. Sendi dasar koperasi di Indonesia. A. Keanggotaannya adalah sukarela. B. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi. C. Manajemennya bersifat terbuka. D. Mengembangkan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya. E. Percaya pada kemampuan diri sendiri atau prinsip swadaya. Asas koperasi di Indonesia, yang pertama adalah asas kekeluargaan, dan yang kedua asas gotong royong. Kedudukan koperasi adalah kuat, yang terkenal dengan Sabta Marga Koperasi. Yang pertama adalah memiliki kejujuran, yang kedua memiliki dedikasi terhadap tugas dan kewajiban, dan yang ketiga selalu meningkatkan keahlian. Yang keempat, memiliki kemampuan finansial. Sendi dasar koperasi yang kelima, merahasiakan kehidupan intern koperasi pihak ketiga. 6. Terus membina rasa tanggung jawab. 7. Memupuk pengaruh terhadap sekelilingnya. Prinsip-prinsip koperasi atau cooperative principles adalah ketentuan pokok yang berlaku dan dijadikan sebagai pedoman kerja koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan berlaku sampai dengan saat ini, koperasi di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. 2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi. 3. Pembagian sisa hasil usaha atau SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa masing-masing anggota. 4. Pemberian balas jasa terbatas terhadap modal yang di-store. 5. Memiliki kemandirian. 6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah sangat vital dalam memajukan koperasi. Yang ketujuh, kerjasama antar koperasi dapat dilakukan di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Prinsip ini sebenarnya lebih bersifat strategi dalam bisnis. Dalam teori bisnis, ada dikenal sinergi strategi, yang salah satu aplikasinya adalah kerjasama antar dua organisasi atau perusahaan. Saudara, sumber dana atau modal koperasi terdiri dari 1. Dari para anggota koperasi yang berupa iuran wajib, iuran pokok, dan C. Iuran sukarela. Sumber dana atau modal koperasi yang kedua adalah dari luar koperasi. A. Dari badan pemerintah. B. Dari perbankan. Dan C. Lembaga swasta lainnya. Berdasarkan jenis usaha yang dilakukan yaitu 1. Koperasi produksi. 2. Koperasi konsumsi yang mempunyai fungsi sebagai penyalur tunggal barang-barang kebutuhan rakyat sehari-hari yang memperpendek jarak dari produsen ke konsumen. B. Harga barang sampai ke tangan konsumen relatif lebih murah. Dan C. Ongkos penjualan maupun ongkos pembelian dapat dihemat. Jenis usaha koperasi yang ketiga adalah koperasi pertanian atau disingkat Koperta. Usaha yang dilayani adalah A. Mengusahakan pembelian bibit, pupuk, obat pemberantas hama,
dan alat pertanian. B. Mengelola hasil pertanian dari tingkat bahan menjadi hasil jadi. C. Memberikan kredit bagi anggota. D. Mengusahakan pasar penjualan hasil pertanian dari para anggotanya. Dan E. Mendidik petani berorganisasi secara kooperatif untuk mengatasi kesulitan. Jenis usaha koperasi yang keempat adalah koperasi pertanian, 5 koperasi peternakan, 6 koperasi kerajinan, 7 koperasi simpan pinjam, 8 koperasi serba usaha, dan jenis-jenis usaha lain yang telah dilakukan oleh koperasi di Indonesia. Demikian video pembelajaran tentang koperasi kali ini. Untuk lebih lengkapnya silahkan dibaca modul dan sumber bacaan atau informasi lain tentang koperasi. Sekian, sampai jumpa di video pembelajaran yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.